Eh, Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang dokter ya. Ini udah sangat terkenal, namanya Dr. Maria Mubarika. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Kang Ya, Hadi. saya berterima kasih Dr. Maria sudah mampir di Kang Hadi Conscience ya, channel saya. Nah, ini saya tertarik dengan tulisan dokter yang saya akan bahas malam ini. Salah satunya sudah pernah diseminarkan ya, Dok ya, di Forkom, diberi judul One Step Ahead in pandemic ya, Dok. Pandemic response. Pandemik, kondisi terkini dan siasat baru dalam menghadapinya. Sebelumnya teman-teman, kita mengenal dulu nih siapa ini Dr. Maria Mubarika ini ya. Dia tinggal di Jakarta ya, sudah berkeluarga. Beliau ini lulusan ya orang-orang hebat ini di UGM ya, Dok, tahun 95 ya, Dok. Nah, beliau ini juga jabatan yang kemarin dia emban ini sungguh sangat berat ya. Beliau aktif di ID, PBID di Banten juga. Nah, beliau ini dari Januari 2020 Desember 2021 ini menduduki satu pekerjaan yang begitu berat buat beliau, yaitu staf khusus Menteri Kesehatan Republik Indonesia bidang peningkatan SDM kesehatan ya, Dok. Kalau maaf, koreksi kalau ini saya salah ya. Nah, jadi beliau juga sebagai ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta ya, Dok. Nah, sampai sekarang ini beliau juga mendapat kepercayaan sebagai Sekretaris Bidang Perlindungan Tenaga Kesehatan di BNPB. Banyak ini saya juga belajar dari beliau, malah saya dibimbing oleh beliau, walaupun beliau jauh lebih muda dari saya, tentang bagaimana melindungi tenaga kesehatan melalui organisasi yang dipercaya oleh pemerintah, yaitu BNPB ya. Tentunya di atas ya, Dok, seizin PBID ya, Dokter, saya juga ikut bergabung. Jabatan di PBID ini banyak lah ya, tentu keahlian beliau itu di bidang advokasi. Dokter Maria, ini saya sangat tertarik sekali ini tentang One Step Ahead ini. Kok kayaknya mengambil judul kayak iklan Yamaha ya, Dok, selalu terdepan. Artinya apa ini, Dok? Mohon dijelaskan. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Kang Hadi. Selamat malam. Malam, Dok. Malam, pemirsa ya. Kang Hadi Conscience ya. Menarik sekali nih. Judul dari Kang Hadi Conscience ini sangat menggelitik ya. Tapi memang di era post-truth ini kita harus fokus dan jujur ya. Mungkin maksudnya begitu ya, conscience ya. Iya, ya. Kembali kepada hati nurani, Dok. Kembali pada hati nurani dan fokus ya tentunya ya, karena hati nurani itu bisa menghalau banyak gangguan-gangguan pikiran yang membuat kita terombang-ambing. Selamat buat Dr. Hadi, senior saya. Terima kasih saya dikasih kesempatan nih untuk bercerita. One Step Ahead ya, memang sebenarnya ini bukan suatu hashtag jadi-jadian juga, tidak gitu. Jadi ini lahir ketika 1 tahun setelah pandemi, bagaimana kita diombang-ambing ya sama kelakuan virus. Terutama kita tenaga medis ya. Sejak awal adanya pandemi ini,
sebenarnya seluruh dokter di Indonesia, perawat juga, tenaga kesehatan lain sadar bahwa kita sedang menghadapi sebuah perang biologis, perang biologis. Gitu. Pada saat itu kita nggak tahu menghadapi musuhnya tuh sebenarnya siapa sih COVID itu gitu. Seperti apa, ada dimanapun kita nggak tahu gitu. Kalau terinfeksi, kalau kita kena tembak, kemudian harus diobati dengan apa juga waktu itu belum tahu. Pokoknya tidak tahu, tapi tidak ada pilihan untuk kita semua tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk tidak turun ke lapangannya. Waktu itu kita semua turun dengan segala resiko ya. Kita kita bertarung di ruang terang, sedangkan musuh menembak kita di ruang gelap. Gitu. Betul. Mungkin itu yang kita rasakan semua dalam sebuah ketakutan yang luar biasa. Ada sudah kita banyak yang meninggal ya, Dokter Hadi. Berapa ya dok? Saya terakhir itu takut salah angkanya, memang di atas ya dokter sendiri kan. 800 ya, hampir menjelang 800 dari mulai tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kita ucapkan berduka cita, semoga husnul khotimah dan diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ya dok, semua teman-teman kita. Ya, amin ya robbal alamin. Dan ditanya, kalau saya tanya, saya tuh sering telepon teman-teman di UGD di seluruh tanah air ya. Ini sejak kapan jaga UGD selama pandemi? Sejak awal dok. Terus pernah kena terinfeksi nggak? Nggak pernah. Tipsnya apa? Saya juga nggak tahu dok. Pokoknya ini seolah-olah suatu kebetulan. Yang sakit juga merasa juga sudah 3M, sudah menjaga benar-benar prokes, terinfeksi juga, ada yang masuk ICU, bahkan ada yang meninggal. Jadi kalau saya simpulkan, sebenarnya teman-teman kita semua, Dokter Hadi, yang terkena ataupun yang tidak terkena, mereka juga nggak tahu kenapa mereka bisa nggak terkena, kenapa temannya terkena. Iya. Jadi bisa dikatakan banyak faktor kebetulan di awal-awal pandemi ya. Jadi sebenarnya secara pribadi saya apresiasi yang setinggi-tingginya ya atas segala pengorbanan, ketulusan ya semua tenaga medis dan tenaga kesehatan di seluruh tanah air. Dengan ketidakjelasan mereka tahu kok menghadapi perang biologis, tetapi tidak mengurangi sedikit pun langkah mereka ya untuk berjuang ya, membantu nusa dan bangsa. Baik. Jadi kembali lagi ke one step ahead. Di dalam 1 tahun pandemi ini kita tahu bahwa terjadi banyak mutasi, mutasi ya. Waktu gelombang pertama, gelombang kedua di dunia, mungkin beberapa negara belum berani menyimpulkan bahwa adanya wave, adanya gelombang, adanya kasus yang tiba-tiba meningkat dengan drastis itu disebabkan karena mutasi baru. Tetapi ketika adanya gelombang ketiga, kita bisa melihat di beberapa negara mulai menyimpulkan bahwa kenaikan kasus itu khas ya ketika adanya mutasi. Kita tahu bahwa virus secara alamiah memang terus bermutasi ya, apalagi COVID ini mutasinya cepat sekali ya, banyak ya, bahkan di setiap negara berbeda-beda sekarang ya, kuman yang berkembang itu berbeda-beda. Tentunya kalau kita mengikuti mutasi-mutasi itu akan kelelahan lah kita. Nanti besok dia bermutasi, ternyata dia mudah terkena ke anak-anak. Besok dia mutasi, ternyata dia lebih mudah menyerang, menyebar, kemudian juga lebih mematikan. Terakhir mutasinya bisa kebal dari imunitas, baik yang dibentuk oleh imun maupun dari vaksin. Nah, ya, oleh karena itu rasanya kita ini harus lebih cerdas dong dari virus. Setuju nggak Dokter Hadi? Betul, sangat setuju dok. Ya,
memang virus ini disematkan kata smart virus ya, smart dalam tanda kutip karena smart itu untuk manusia, sedangkan virus itu karena dia cerdas dikatakan smart virus. Tapi yang pasti kita harus tetap optimis bahwa kita harus lebih cerdas dari virus. Oleh karena itu supaya kehidupan harus terus berjalan kan tentunya. Betul. Karena kita juga nggak diombang-ambing oleh virus, kita harus punya strategi ya. Semua perang harus yang memenangkan perang adalah kelompok-kelompok yang punya strategi yang jitu. Kelompok-kelompok yang bisa cepat mengasesmen masalah yang terjadi, kemudian mengambil langkah-langkah strategi yang jitu. Dok, saya rasa kita harus ya, strategi. Potong dulu dok. Di tulisan dokter ini di poin-poin. Nah, kalau dokter bilang tadi barusan berkata ini kan salah satunya kita harus menang dengan virus. Betul ya dok ya, saya sangat setuju. Nah di sini nih dok, setelah 1 tahun pandemi, dokter menuliskan nih, mengutip ya tulisan Singler Nice ya di 2020. Saya bacakan ya dok, izin. Ya. Fakta kepemimpinan yang berhasil ini kemungkinan adalah kita harus menang dengan virus COVID ini. Elemen-elemen kepemimpinan yang sukses selama krisis ini, salah satunya adalah kita tetap tenang. Gimana tenang ini dok? Komunikasi pasti, kolaborasi. Ya, mungkin ini yang akan jadi banyak pertanyaan daripada teman-teman ini. Koordinasi sudah dilakukan dokter dan memberikan dukungan dengan strategi berbasis bukti. Nah, WHO 2020 dokter juga menuliskan di sini, komunikasi yang buruk dapat memperburuk ancaman yang ada. Rencana yang digunakan oleh otoritas nasional harus mencerminkan pendekatan yang bijaksana, efektif, informatif, dan tentunya evidence berbasis bukti. Kita sebagai dokter sekarang ini dok, banyak masyarakat yang tidak percaya dok. Contohlah mungkin ya yang tadi Dokter Maria, saya tertarik sekali dengan omongan perkataan Dokter Maria itu bahwa kita harus menang dok. Nah untuk menang, saya berpendapat bahwa virusnya sendiri itu ada di masyarakat sendiri dok. Sedangkan masyarakat itu, maaf ya dok, kejadian banyak sekali. Kemarin terakhir itu ada masyarakat yang tidak percaya untuk di keluarganya kita prosedur COVID, padahal secara regulasi sudah benar, kita bertindak seperti itu, dibuka kembali. Mohon maaf mungkin ini agak tidak percaya tentang COVID ini. Ini bagaimana pendapat dokter dok menghadapi hal-hal seperti ini yang ya kita nggak usah berat-berat bicara yang kecil-kecil aja ini dok. Bagaimana sikap dokter ini? Tentunya yang harus pemimpin itu ada di mana-mana, ada di ID, ada di pemerintahan dokter, ada di pemerintah daerah, dan juga ada di tokoh agama. Nah ini memformulasinya bagaimana dok? Iya, betul dokter Hadi. Memang saya mereview ya hal yang menurut saya sangat penting gitu ya, karena perang biologis ya, perang apapun termasuk perang biologis yang menentukan sebuah keberhasilan adalah kepemimpinan. Betul. Dan itu sekali di COVID ya. Jadi negara-negara yang memang kepemimpinannya baik ya, bisa memberikan komando, misalnya dari atas memberikan komando A, komando itu langsung sampai ke ujung A, cepat dan tepat, tidak berubah-ubah gitu. Sehingga barisan-barisan, kalau kita melawan virus berarti barisannya apa? Berarti barisannya fisik kita yang kuat ya, imunitas ya, itu bisa dikomandoi dengan baik gitu. Bagaimana supaya tidak terpapar, bagaimana supaya kuat, bagaimana supaya kalau sakit bisa cepat tertangani dengan baik dan selamat. Itu butuh sekali sebuah kepemimpinan ya
leadership yang baik ya, ataupun untuk menghindari masuknya virus dari negara lain ya, karena kita tahu semua ini memang awal mulai dari Wuhan dan semua negara pada intinya kan imported case ya, Dokter Hadi ya. Kita tahu itu kan ya. Oleh karena itu ya saya mengambil beberapa fakta kepemimpinan yang berhasil karena ini merupakan kunci utama dan saya masukkan di dalam kesimpulan yang awal ya. Bagaimana fakta kepemimpinan yang berhasil. Jadi di era post-truth ini Dokter Hadi, memang kita sulit sekali mengambil kesimpulan yang benar itu seperti apa. Banyak hal-hal salah tetapi bisa dijelaskan dengan narasi yang seolah-olah menjadi benar. Apalagi COVID ini yang gejalanya dari tidak kenapa-napa sampai kenapa-napa. Jadi begitu lebar sekali. Ada orang yang melihat COVID itu tidak bergejala, terus dia nggak percaya ini bohong, ini penipuan aja, dites padahal tidak terasa apa-apa. Dia akhirnya percaya dengan teori-teori konspirasi karena mungkin yang dia amati di depan mata dia COVID itu tidak bergejala, tidak menimbulkan dampak apa-apa. Sedangkan ada beberapa orang mungkin yang keluarganya sampai mengalami gagal nafas, kemudian meninggal dunia, dia begitu ketakutan yang luar biasa gitu. Sehingga dia merasa terancam hidupnya gitu ya dengan pandemi ini. Jadi memang di masyarakat ini warnanya berbagai macam. Bagaimana dia awal-awal menyaksikan COVID itu seperti apa gitu. Oleh karena itu penting sekali para pemimpin, ini juga bukan sebuah spekulasi atau opini ya, tapi ini dari hasil riset juga yang dirilis bagaimana elemen-elemen kepemimpinan yang sukses selama pandemi ini. Tetap tenang, karena bagaimanapun juga ketenangan itu bisa meningkatkan imunitas ya, dan itu merupakan kunci. Jadi bagaimana ketakutan dan kepanikan itu bikin drop, dan orang-orang yang sehat jadi rentan ya, karena dia ketakutan, stres yang menimbulkan dampak negatif ke dalam tubuhnya, dan itu juga sudah banyak sekali risetnya ya. Kemudian harus adanya komunikasi yang baik. Kolaborasi tentu ya, pasti ya, dimanapun kita harus berkolaborasi, apalagi kita menghadapi musuh yang luar biasa hebatnya ini. Kemudian harus berkoordinasi dan memberikan dukungan dengan strategi berbasis bukti. Inilah yang khas di COVID ya. Kita tahu bahwa saat ini yang memimpin penyelesaian pandemi adalah ilmu pengetahuan. Negara dengan latar belakang politik apapun mengikuti sains terbaru ya dalam menangani masalah pandemi yang kompleks dan cepat sekali berubah ini. WHO juga dengan tegas mengatakan bahwa komunikasi yang buruk ya, tadi Dokter Hadi sudah sampaikan ya, malahan dapat memperburuk ancaman. Jadi ini juga bukan sebuah kesimpulan atau peringatan ya, tapi ini adalah bukti yang sudah terjadi di beberapa negara, bagaimana negara-negara yang mempunyai komunikasi yang buruk akhirnya memperburuk ancaman yang ada. Ya, kemudian rencana yang digunakan oleh otoritas nasional harus mencerminkan pendekatan yang bijaksana, efektif, informatif, dan berbasis bukti. Karena apa? Hal-hal yang misalnya tidak ada basis buktinya, kemudian tidak informatif juga, itu tidak akan efektif dan bijaksana gitu. Karena informasi itu mudah sekali diterima gitu. Ketika penjelasan yang diberikan oleh otoritas nasional ini berbasis bukti, kemudian juga dapat dipahami, disampaikan secara informatif, ini akan lebih mudah memimpin masyarakat untuk tetap tenang, tetapi fokus, tetapi juga aware ya terhadap ancaman-ancaman yang ada di sekelilingnya. Saya rasa itu yang penting yang harus diambil hikmahnya ya. Saya setuju apa yang disampaikan Dokter Hadi. Kepemimpinan di sini bukan hanya kepemimpinan seorang presiden,
tapi bagaimana kepemimpinan sebuah keluarga, misalnya orang tua atau ibu yang bisa memimpin bagaimana keluarganya jangan sampai ada yang terinfeksi, ataupun jika terinfeksi dia bisa selamat ya, tidak mengalami komplikasi. Ya, saya setuju dok. Ini mungkin dunia ini kan dimulai dari keluarga yang paling kecil, itu keluarga ya dok ya. Nanti saya akan minta penjelasan Dokter Maria lagi tentang dokter juga aktif di apa ya dok ya, perempuan pemutus mata rantai COVID, atau saya takutnya salah ini dok mengutipnya apa ya dok waktu itu, perempuan pemutus mata rantai COVID, mata rantai. Oke, nanti saya tanya berikutnya ya dok. Tapi ini saya tertarik dulu dok. Ini kita berteori gampang dok, ya. Saya tidak selalu nyinyir ya dok. Saya bukan kelompok nyinyir. Tetapi saya membeberkan juga nih kenyataan di bawah. Bagaimana seorang Dokter Maria juga menilai bahwa ada fakta ekonomi ini versus lockdown ini bagaimana dok? Karena gini, kita seperti kalau kita saksikan di video ya, bahwasannya bahwa ada pedagang yang dirazia ya, dia nggak mau pakai masker, dia nggak kenal COVID ya, tapi itu hanya kasus ya dok. Tapi juga banyak juga orang-orang yang saya kemarin hampir 10 hari dok keliling Jawa ya, itu di mal-mal juga sepi dok. Ini sepinya apa karena memang patuh atau memang ekonomi udah nggak bisa ini dok? Saya tapi tidak berat-berat ya, karena kita bukan untuk menyoroti itu, tapi saya hanya seperti agak keheranan saja dok. Jadi kok di Jakarta malah antusias banget dok. Nah, misalnya tempat-tempat yang saya sih melihat, kalau saya makan ya, terpaksa juga saya juga ya sebagai manusia yang juga nggak betah di rumah, saya terpaksa harus menemui pembicaraan dengan teman. Ya saya pilih yang paling pojok dok, yang tidak banyak orangnya, terus AC-nya juga masih bisa, jendelanya dibuka ya, dan saya terapkan sekali protokol masker. Nah ini saya banyak melihat bahwa orang-orang banyak salah memperlakukan maskernya ini, nggak aware tidak ke masker. Nah ini yang minta saya penjelasan ini dok, apa sih ini kelihatannya ini ekonomi lockdown sekarang ya, di saat sekarang ini apa, saya jadi lupa tuh, pembatasan ya, mudik tidak boleh. Nah ini ada satu lagi, saya nggak bisa menyebutkan namanya, bahwasannya ada di daerah jadi ekonominya ini agak sudah dipersiapkan menyambut kedatangan mudik, tapi nggak terjadi dok, ekonomi tidak bangkit di daerah ya toh. Jadi boleh dokter bisa menjawabnya secara mendalam, atau memang ya kita kan hanya tidak melakukan penelitian apa-apa. Menurut pandangan dokter ini kan banyak ini contoh-contoh yang dokter tulis nih, bahwa ada fakta ya, ekonomi ini melawan sebuah niat pemerintah. Bukan lockdown ya, kalau lockdown tuh agak pemerintah nggak pernah menerapkan lockdown kan dok ya. Ada PSBB sekarang ini istilahnya, jadi kebanyakan singkatan ya dok. Ya lebih ringan daripada PSBB, udah ini diperpanjang lagi, dicabut, diadakan lagi dengan yang lebih ringan. Mohon penjelasannya ini dari Dokter Maria, silakan dok. Ya, kita tahu Dokter Hadi, sejak adanya pneumonia misterius di kota Wuhan, kemudian menyebar ke seluruh dunia, kita mungkin masih ingat ya, semua negara sebenarnya mengambil terobosan, langkah-langkah untuk melindungi masyarakatnya.
Ya. Ada negara yang menertibkan sebuah lockdown ketat, benar-benar ketat ya, tidak keluar segala macam. Ada juga negara-negara yang biasa saja gitu, tidak ada pembatasan-pembatasan. Paling yang dibatasi adalah orang-orang yang masuk ke dalam negaranya gitu. Kemudian ada juga yang tengah-tengah ya. Memang ada pembatasan-pembatasan tertentu, misalnya rumah makan, kemudian mall ditutup, sekolah ditutup. Jadi berbagai macam lockdown ya sebenarnya ya, yang dikatakan itu ya. Saya pernah review dari 25 negara di awal pandemi ini yang masing-masing melakukan lockdown yang berbeda-beda. Begitu pula Indonesia. Indonesia ini kita mungkin masih ingat ya, stay at home, work from home atau PSBB. Lockdown kita seperti itu ya. Jadinya sebenarnya mana sih yang benar gitu? Mana sih yang benar gitu? Saat itu memang hampir belum ada sains yang bisa menjelaskan yang benar itu yang mana. Jadi sah-sah saja Indonesia PSBB benar nggak sih? Ya sah-sah saja, nggak bisa dibilang salah, nggak bisa dibilang 100% benar juga. Karena saat itu nggak ada sains yang bisa menjelaskan harus seperti apa gitu. Kemudian setelah 1 tahun pandemi ini, mulai banyak riset yang meneliti masalah keterkaitan masalah lockdown dan pengendalian pandemi. Dan beberapa jurnal yang saya kutip di situ, yang pertama tadi yang Dr. Hadi sampaikan ya, ternyata dari Peterson et al. 2020, kelumpuhan ekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan infeksi dan kematian. Sehingga sebenarnya kedua sistem harus dipulihkan secara bersamaan. Ini dapat melindungi negara dari bencana kerusakan ekonomi masyarakat dan kelumpuhan negara. Kemudian lockdown kronis tuh lama sekali. Jadi ada lockdown pertama, lockdown kedua, lockdown ketiga. Mungkin kita pernah mengalami ya. Tidak hanya mengganggu rutinitas ekonomi, juga menyebabkan stres kronis yang dalam jangka panjang menimbulkan gangguan imunitas, gangguan endokrin, sistem saraf, dan lain sebagainya. Ya, saya sebenarnya banyak ya riset-riset terkait stres ya, hubungannya dengan imunitas. Kita tahu bahwa stres berakibat terjadinya pelepasan mediator inflamasi di otak, sehingga bila terinfeksi COVID cenderung menjadi berat, gitu. Gangguan sistemik, ya. Kemudian menjadi predisposisi terjadinya gangguan ansietas, depresi, dan menjadi rentan terhadap infeksi. Nah, ini sebenarnya sebuah fakta-fakta yang merupakan tantangan bagi para pemimpin juga. Jadi bagaimana sih mengendalikan COVID kalau dibatasi ketat yang berdampak gebukan terhadap ekonomi terlalu berat, itu malah meningkatkan kasus infeksi dan kematian. Kemudian kalau dibuka saja tanpa ada pembatasan-pembatasan, kita tahu bagaimana ketika ada orang berkumpul, 2 orang saja itu tetap ada reaksi, ada potensi ya, ada potensi berpindahnya droplet dari satu orang ke orang lain ya. Bisa jadi dia asimptomatik atau dia terinfeksi ya. Tapi tetap ada reaksi. Itu juga mempunyai dampak resiko juga yang tetap ada gitu. Jadi disinilah pembatasan-pembatasan yang harus sebijaksana mungkin. Bagaimana pembatasan itu tidak mengganggu, tidak melumpuhkan ekonomi, tetapi juga tidak menimbulkan cross infeksi dari satu orang ke orang lain. Itulah tantangan bagi seorang pemimpin yang harus mengendalikan negaranya ketika terjadi perang biologis pandemi seperti COVID-19 ini. Jadi nggak mudah ya dok, seorang pemimpin itu ya? Nggak mudah sekali. Jadi nggak mudah sekali. Apalagi kasihan sekali pemimpin yang melakukan apa saja, bukan didukung ataupun dibantu, tetapi terus saja diserang gitu ya. Diserang dengan statement-statement yang mengacaukan masyarakatnya untuk mengikuti. Tambah sulit pemimpin itu. Saya rasa pandemi ini mengajar kita untuk
lebih dewasa lagi melihat gitu. Kita memang ini banyak learning by doing ya. Kita tahu bahwa ini adalah new emerging disease, makanya banyak orang yang juga belum percaya karena baru hal-hal yang baru gitu loh, hal yang baru ya gitu. Dia nggak percaya. Kemudian ada juga orang yang kerjanya mengganggu informasi sehingga tidak sampai ke masyarakat informasi itu dengan benar dan jernih, sehingga masyarakat sulit dikendalikan. Baik, Dok. Saya rasa hal-hal itulah yang membuat kita sulit sekali ya dalam menghadapi perang biologis di awal. Kita tahu beberapa negara memang secara rapi sekali sejak awal tertata masyarakatnya dengan baik, kasusnya sedikit, kematiannya juga sangat sedikit, ekonominya tidak hancur ya, bahkan malah menjadikan peluang baru ya, dia bisa merebut sektor ekonomi dari negara-negara yang ambruk ekonominya. Dok. Seperti Taiwan ya. Iya. Nah, itu karena ya masyarakatnya itu bisa dikendalikan dengan baik. Dok, sebelum ini bicara, mungkin saya minta penjelasan ya nanti sebetulnya strategi yang dilakukan pemerintah. Tentunya kita melihat ini sekarang ini kita ikut berduka juga ya, walaupun kita juga berduka terhadap negara India. Kalau nggak salah dulu India itu melakukan lockdown yang ketat semua. Saya lihat nih ya Dok, mungkin maaf kalau saya salah. Sampai di pasar polisinya itu bawa rotan. Kalau kita di sini sih nggak sampai segitu ya Dok ya. Tapi kenapa ini Dok? Ya, apakah dia puncak kedua? Seperti kita dilihat sampai rumah sakit saja tidak cukup. Kita udah pernah mengalami di bulan 2-3 bulan yang lalu ya Dok ya. Semua juga, saya juga di Banten ini sampai betul-betul terlibat. Handphone saya nggak pernah mati Dok. Terus berdering untuk mencari bantuan ICU ya Dok waktu itu. Sampai saya baca di India ini oksigen aja kekurangan ini Dok. Nah, saya dokter bisa memberikan penjelasan nih tentang di India ini gimana supaya kenapa kita bisa memberikan ya edukasi kepada masyarakat tentunya yang sekarang udah mencapai 5M ya Dok ya, langkah itu, bahkan nanti ditambah lagi M yang lainnya. Tapi yang paling penting menjadikan hal-hal yang sederhana ini menjadi habit. Ini agak masih sulit atau tidak nih menurut dokter? Bahwa kita sebagai dokter itu kan semua nih kita ya, tidak mengagungkan diri kita. Dokter itu harus mendidik, dokter itu menjadi guru, dokter itu menjadi ya mohon maaf Dok, mungkin kita terlalu pongah dengan sebutan itu sebagai panutan masyarakat ya. Ya saya juga di sini sama nih Dok, hal yang kecil dimulai dari keluarga saya, keluar dari RT sering, di kesempatan manapun saya sering melakukan memakai masker yang benar aja ternyata masih lebih tidak terdidik dengan baik di masyarakat atau tidak terbiasa dengan baik Dok. Nah, kira-kira Dok, apa yang salah dengan India Dok? Mungkin kalau dokter tahu. Silakan Dok. Iya, Dokter Hadi, saya sih sebenarnya menunggu-nunggu juga ya analisis dari yang dirilis dari Kementerian Kesehatan di India maupun pakar atau jurnal apa sebenarnya yang terjadi di India. Terakhir data objektif yang kita dapati bahwa di sana terjadi double mutan. Jadi terjadi mutasi yang double ya, yang menyebabkan penyebaran banyak sekali.
Tapi kita mesti ingat Dokter Hadi, waktu awal itu ketika semua orang takut sekali dengan COVID, ya kan? Bahkan orang yang radang tenggorokan sedikit pun langsung sesak nafas. Banyak sekali Dokter Hadi. Jadi di UGD itu semua masuk UGD, semua pasang oksigen, semua minta dirawat. Ketika dites, waktu itu tes kita masih lama sekali hasilnya dan kita masih kurang. Ternyata ada satu rumah sakit yang suspeknya itu sampai lebih dari 50 kasus tapi negatif semua gitu. Nah, ini artinya apa, Dok? Mungkin ini masalah psikologis yang membuat mereka akhirnya drop ya kondisinya karena ketakutan yang luar biasa. Bahaya sekali kalau kita sudah masuk dalam rantai seperti itu. Kita pernah mengalami waktu awal-awal pandemi bagaimana terjadi chaos yang luar biasa. Kita tahu kasus kita tidak banyak, tapi beberapa rumah sakit sampai membuat tenda dan semua orang merasa COVID gitu. Juga yang sekarang dialami oleh India. Ketika pada titik tertentu yang memang penyebaran COVID itu cepat ya, disebabkan di sana terjadinya double mutasi. Kita tahu, tadi saya sempat jelaskan ya, ternyata khas sekali ketika ada mutasi, kasus itu naik langsung. Kemudian turun, yang beberapa negara juga nggak paham itu kenapa bisa turun gitu. Ada mutasi naik lagi gitu. India double mutasi sehingga penyebarannya banyak. Penyebaran yang banyak dan terinfeksi banyak itu menyebabkan juga ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa kalau kita bayangkan bagaimana kita tinggal di India saat ini, mungkin kita anget-anget sedikit kita udah drop seolah-olah kita kena COVID. Betul. Imunitas yang turun, ketakutan itu tadi ya jelas sekali ya, rasa takut, rasa cemas, depresi dan lain-lainnya itu menurunkan imunitas. Dan ketika kita terinfeksi akan menjadi parah. Dan ini satu lingkaran setan yang sulit sekali diputus. Jadi saling berhubungan. Itulah pentingnya leadership itu, memimpin ketika terjadi chaos, bagaimana bisa diurai dengan bagus, bagaimana bisa diurai menjadi rapih kembali, bagaimana meyakinkan dengan baik gitu kepada masyarakat supaya bisa tertata dengan baik. Kalau sudah dalam kondisi kayak gitu, kita bayangkan kita di India, bagaimana rasanya. Dok, izin dok, ini sebelum saya lupa, ketika orang dinyatakan positif, mungkin pemeriksaan sekarang yang paling bisa di awal, baik itu penerbangan, baik itu yang secara cepat yang disebut dengan rapid ya, dulu udah nggak dipakai, tapi ini kan swab antigen ini juga hasil bisa dalam waktu beberapa menit ya dok, atau paling lama ya setengah jam kita sudah bisa pastikan itu ada. Tapi itu kan istilahnya tetap yang swab dengan PCR itu pasti lebih tinggi kepercayaan kita kepada PCR. Nah, ketika nanti juga PCR-nya positif tapi dia tidak banyak bergejala atau mungkin gejalanya sangat ringan, tidak ada sesak, tidak ada apa, gimana ini dok kalau memanfaatkan tentang para dokter ini kan banyak dok ya, bisa bekerja di FKTP, bisa bekerja di rumah sakit, ini sebagai pemantau dok. Nah dari situlah yang sebetulnya bisa lewat, ya mohon maaf dok, telemedicine ini bisa dipertanggungjawabkan karena memang sudah ada perlindungan hukumnya walaupun itu belum full ya dok. Nah ini menurut pendapat dokter bagaimana? Jadi ada pasien dia bertelepon dengan rumah sakit ketika dia tidak terlalu berat gejalanya, tetapi dia membutuhkan seorang tempat bertanya, pelindung kepada dokter humas di rumah sakit
atau klinik dok yang terdekat. Ini pesan juga buat para dokter-dokter yang bekerja di layanan primer ya. Kira-kira pendapat dokter ini gimana dok? Sebagai orang yang berkecimpung di tentunya dari sejak COVID muncul, dokter kira-kira ada satu perubahan cara pandang nggak? Karena orang akan takut dok ke rumah sakit. Menurut dokter gimana dok? Silakan dok. Ya betul Dokter Hadi, saya setuju sekali. Memang ini harus ditata dengan sebaik mungkin ya. COVID ini kalau kita lihat dari 100% kasus yang terinfeksi itu hampir 80% lebih ya. Mestinya tidak perlu dirawat, gejalanya ringan atau tidak bergejala malahan. Ya. Nah ini yang harus bisa ditata semaksimal mungkin. Bagaimana bisa ditapis secara objektif juga, sehingga dia dapat pengetahuan yang benar. Dia harus memahami apa yang dia hadapi, sehingga bila ada tanda-tanda yang menyebabkan dia harus dirawat, dia juga bisa memutuskan sehingga tidak telat. Jadi harus tetap sesuai dengan prosedurnya. Jangan sampai dibawa ke rumah sakit kemudian dalam keadaan berat ya. Tapi ini nanti komunikasi melalui, sekarang kan banyak ya dok, video call, telemedicine. Nah ini mungkin dokter bisa memberikan pandangan ke arah situ nih. Ini hayalan saya saja dok. Iya, saya rasa sih ini adalah hal seperti ini adalah praktek-praktek yang telah berhasil di beberapa negara. Juga di Indonesia, Dokter Hadi, waktu awal itu memang waktu itu saya di Kementerian Kesehatan, waktu awal pertama kali kasus COVID di Jakarta, itu kan bagaimana terjadi chaos yang luar biasa ya, kepanikan masyarakat yang luar biasa. Kemudian kami mengundang semua startup telemedicine yang ada di Indonesia ya waktu itu ya, tapi mayoritas di Jakarta ya, Kementerian Kesehatan, bagaimana mereka melakukan kerja-kerja secara intens ya, secara maksimal dan maraton untuk meluruskan isu-isu hoax pertama, kemudian untuk memberikan edukasi. Ketiga, bagaimana dia screening, telescreening gitu ya, itu yang pada bulan Maret 2020 kita ambil langkah cepat. Jadi sebelum mungkin paralel juga ya negara-negara lain juga, tapi waktu itu kita juga bukan mencontoh siapa-siapa. Memang tidak ada pilihan lagi karena terlalu informasi juga banyak sekali yang mengacaukan. Kita butuh kanal-kanal informasi yang tidak bermuatan politik, kemudian juga bisa dengan baik menjelaskan masalah kesehatan. Akhirnya kita bekerja sama dengan telemedicine untuk mengatasi masalah ini. Dan ini cukup berhasil Dokter Hadi. Kita bisa ingat mungkin di akhir Maret ya, awal April itu rumah sakit sudah mulai kosong kan, dari yang tadinya penuh sekali sampai tidak dapat kamar, kemudian mulai kosong ya, mulai bednya itu sampai 50%. Waktu itu kita mohon minta bantuan benar-benar kepada telemedicine, karena waktu itu juga relevan sekali. Angka kejadian yang terinfeksi COVID itu sebenarnya mayoritas itu nggak perlu dirawat, gejalanya sedang ringan, bahkan sebenarnya banyak yang sebenarnya bukan COVID gitu, itu dia hanya ketakutan, kecemasan yang seperti seolah-olah terkena COVID. Nah, jadi ini yang menjadi dok, saya potong. Ini yang menjadi concern saya. Ini kan pusat kesehatan ini kan banyak tingkatannya. Kita dokter juga 10.000 hampir setiap tahun ya Dokter Maria. Ya sekali lagi ya dok, di Indonesia selalu yang salah presiden, tapi mungkin ada presiden elek kita juga ya. Tapi kita sendiri sebagai organisasi profesional
mungkin juga diterawat di bidan di ya yang istilahnya bisa diasosiasi juga, asosiasi Vaskes primer itu banyak. Kok saya melihat kurang ya. Jadi strategi selalu dijalankan oleh pemerintah. Tapi dari usul organisasi ini juga, dokter kan di PB juga nih, kira-kira ada keinginan dong, ada satu terlintas bahwa ada strategi one step ahead ini, ya kan, gimana menuju satu titik kita harus di depan virus. Kita yang memimpin virus ini, bukan untuk hal yang keburukan. Virus ini harus dikendalikan. Kalau kita mengendalikan, kita harus di depan ya dok. Kalau di belakang tuh cuma megangin ekor, ya dia lebih hebat daripada kita. Kan ini kita harusnya menang ini dok. Ya kan? Kita minimum meletakkan titik kita harus di depan virus ini. Nah ini gimana ini dok? Kira-kira dok, hal yang nyata yang harus juga melihat ke belakang ke organisasi kita. Karena saya yakin dan percaya sih dok, bahwa bukan kesombongan yang saya ketengahkan, bahwa organisasi profesi satu-satunya itu hanya ID ya, begitu juga PDGI, begitu juga perawat, begitu PPNI-nya ya dok, terus ID. Nah ini nih dok, jadi membimbing masyarakat ini kok kayaknya kita malah ada kurang gitu dok. Saya kalau dengerin YouTube itu malah dengerin yang artis yang lain-lain ya dok. Nah, ini kita juga belum berdayakan untuk bagaimana kita gunakan berbagai sumber daya untuk menangkan. Saya melihat dan diskusi itu di antara kita itu banyak yang hebat-hebat dok. Tapi yang diperlukan oleh masyarakat itu bukan itu dok. Ada yang harusnya turun ke bawah. Bagaimana ini dok? Saya sih jujur saja melalui Dokter Maria ini kita podcast bersama ini untuk mengubah berbagai pandangan dari jangan kita nyalain masyarakat dulu. Kita ini diletakkan dan dilahirkan sebagai dokter itu menjadi guru dan pemimpin. Ini amanah yang paling berat nih dok buat kita. Kita ributnya selalu anggaran dulu nih dok. Tetapi kita lupa bahwa para pegawai pemerintahan, ASN, yang lain-lain di tingkat baik di tingkat RT, RW, itu ya bukan ASN ya, tetapi itu bagian daripada pemerintahan, terus dari kelurahan, desa, kecamatan. Kok kayaknya peranan daripada ID ini agak kurang dong. Orang-orang yang duduk di ASN di puskesmas sibuknya tiap hari bagaimana kalau bisa gue jangan terlalu banyak pasien. Dia juga udah kelelahan tanpa mengurangi rasa hormat. Bagaimana mau kembali lagi promkes ya? Ini kan agak sulit dok. Menurut pandangan dokter gimana dok? Ini saya hanya membuka wacana aja dok. Nanti ada beberapa pertanyaan lagi dok. Silakan dok. Dokter Hadi, saya menyaksikan sendiri ya sejak awal kita ada pandemi bencana yang luar biasa ini. Saya menyaksikan sendiri bahwa semua elemen masyarakat berusaha mengambil perannya masing-masing. Itu bisa sekali. Tidak mungkin Dokter Hadi, kita di awal itu bagaimana kita itu sebenarnya kita berhasil menekan kasus itu nggak meledak seperti di negara-negara lain yang langsung terjadi wave yang tinggi ya. Naik tapi naiknya sedikit-sedikit ya, karena tidak mungkin kalau tidak ada upaya yang luar biasa. Tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja atau sekelompok orang saja. Ini pasti peran banyak orang ya, orang Indonesia yang mengambil perannya masing-masing. Pasti itu terjadi secara konkret dan kita menyaksikan ya bagaimana ibu-ibu PKK berupaya gitu mengedukasi
semua keluarga di Indonesia, bagaimana guru-guru, bagaimana para artis, bagaimana para dokter, perawat masing-masing mengambil perannya masing-masing. Walaupun mungkin kehebohan terus ada gitu, karena di media sosial banyak sekali yang berusaha mengecohkan perjuangan-perjuangan yang sebenarnya banyak yang benar gitu, banyak yang benar. Kita perlu bangga lah sama orang Indonesia yang setiap ada bencana mereka masing-masing berupaya mengambil perannya masing-masing. Ya, juga belongingnya tinggi ya dok. Ya, telemedicine juga, kawan-kawan telemedicine juga tidak sedikit yang tanpa dikomando, tanpa diperintah, mereka mengambil perannya masing-masing. Itu saya juga melihat sendiri gitu. Yeah. Mengucapkan banyak terima kasih lah semua klinik, rumah sakit, TNI Polri, bahkan mungkin sosialita dan lain-lainnya. Waktu awal pandemi mereka berupaya ya ingin berkontribusi buat negaranya supaya masalah ini bisa teratasi dengan sebaik-baiknya. Dan sampai menjelang 1 tahun pandemi ya, itu kita berhasil menekan kenaikan itu nggak terlalu banyak juga, dan angka kematian kita juga bukan yang tertinggi juga ya, tidak terlalu banyak ya. Nah itulah sebenarnya kita tinggal mengevaluasi mana yang kurang, kita perbaiki, mana yang sudah baik kita mesti perkuat lagi. Saya rasa kita punya bekal yang kuat lah sebagai satu bangsa menghadapi perang biologis ini. Memang di 1 tahun ini sudah lebih jelas ya, sains bisa menjelaskan lebih jernih lagi. Oleh karena itu tadi ya, kita harus ada di mana gitu. Kenapa harus ada one step ahead? Kenapa kita harus 1 langkah di depan virus supaya kita tidak terombang-ambing? Kalau kita mau berjuang, kalau kita mau bertarung ya, pertama kan kita harus misalnya kita membuat sebuah benteng yang kokoh. Membuat satu benteng yang kokoh itu seperti apa bentengnya, kita harus tentukan dulu. Kalau kita nggak tahu bentengnya seperti apa, bagaimana kita mau punya benteng? Gitu. Ya, betul. Itulah step ahead ya. Yang pertama adalah bagaimana kita menjadi kebal. Bagaimana kita menjadi kebal? Kebal ini adalah sebuah benteng yang kokoh, yang jika kita digempur virus apapun, mutasi apapun, tidak terjadi apa-apa. Dari mana kita tahu? Ini data bukan sekedar data di Indonesia, tapi data global. Kita tahu bahwa lebih dari 80% Dokter Hadi, orang yang terinfeksi, yang tertular ya. Betul. Lebih baik sih nggak tertular. Tapi ada kelompok yang tertular itu hampir 80%. Ketika dia terinfeksi, dia nggak bergejala atau gejala ringan. Dia nggak kenapa-napa. Nggak seperti nggak tahu ya dok, karena memang kita nggak screening ya dok. Itu kita mesti tahu, harus kita evaluasi siapakah dia kelompok kebal itu. Ini pun belum ada vaksin ya. Itu ada banyak orang tua, banyak orang tua umur 90 tahun, 80 tahun ketika terkena COVID, dia gejalanya ringan bahkan tidak bergejala. Di situ juga ada orang komorbid, penderita diabetes mellitus, penderita hipertensi. Ketika dia terinfeksi COVID, dia nggak bergejala atau gejala ringan, apalagi orang muda. Itu mayoritas di sana ya. Yang jelas itu adalah kelompok orang-orang yang sehat. Walaupun tua dia sehat, walaupun dia punya komorbid tapi terkontrol, dia muda dan dia sehat juga. Itulah bangunan terkuat yang harus kita tuju. Jadi bagaimana kita menyehatkan seluruh warga negara Indonesia, karena itu adalah benteng satu-satunya pertahanan yang membuat kebal. Kita tahu 20% yang dirawat kemudian masuk fase 2 sedang, kemudian juga jadi berat, kritis, bahkan meninggal adalah siapa? Di situ banyak sekali Dokter Hadi orang tua, orang muda, ya, karena dia sakit dia nggak tahu. Oh iya.
kemudian komorbid tidak terkontrol, apalagi orang tua yang mempunyai penyakit, ketika dia terinfeksi, dia jatuh ke dalam fase sedang, berat, kritis. Ketika dia telat dibawa ke dokter, akhirnya dia meninggal karena telat. Mayoritas 2,2% yang meninggal itu ada yang telat. Jadi one step ahead adalah bagaimana kita menjaga kondisi fisik dan mental yang kuat. Itu adalah benteng pertahanan yang harus kita bangun. Jadi benteng itu yang harus kita bangun. Jadi bagaimana oleh karena itu kami dari perlindungan tenaga kesehatan ya, karena nakes ini adalah kelompok yang paling beresiko terinfeksi. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin agar semua nakes bisa di-screening komorbid. Jadi pengendalian komorbid adalah pengendalian COVID. Orang-orang yang tidak mempunyai komorbid atau komorbidnya terkontrol, ketika dia terinfeksi, dia juga tidak ada masalah. Dia akan melewati hari-hari dengan baik-baik saja gitu, tidak terjadi kematian. Jadi itu adalah sebuah one step ahead, satu benteng ya, yang harus kita bangun. Ya. Dok, tadi tertarik juga nih apa yang dokter barusan katakan. One step ahead ini juga dokter menyebutkan ya udah 1 tahun lebih ya kita pandemi. Saya ingin tanya aja, ini anggaran pemerintah juga udah ya saya bilang cukup besar dikeluarkan. Terima kasih pemerintah, Pak Presiden dan jajaran sampai ke bawahnya ya, tidak Presiden saja tetapi semua komponen penyelenggara negara ini sudah melakukan satu langkah yang cukup bagus dan baik ya. Cuma ada satu lagi nih Dok yang menjadi pertanyaan, bahwasannya dokter tadi menyebutkan perlindungan. Nah, itu wajarlah kita melakukan satu perlindungan secara fisik terhadap tenaga kesehatan, karena biar bagaimanapun yang diberikan otoriti untuk merawat, untuk menentukan satu terapi, timnya adalah tim kesehatan. Nah ini saya juga aktif di organisasi rumah sakitan, klinik. Ini kelihatannya memang pembiayaan kesehatan ini kita mulai sangkutkan tentang pembiayaan kesehatan, Dokter Maria. Ini agak sedikit beban ya buat sebuah vaskes ya, terutama yang swasta, tentang yang tadinya tidak menerapkan APD level 1, 2, dan 3. Bahkan kalau PBID sangat baik sekali menerapkan one step ahead-nya. Mungkin kita ya tadinya di level 2 kita tingkatkan menjadi level 3, karena dokter sama-sama kita tahu di awal diskusi kita ini tenaga kesehatan sudah cukup banyak, tapi juga mungkin ya meninggalnya, saya tidak mengurangi rasa hormat juga antar tenaga kesehatan juga kalau makan bersama itu nggak tertib Dok. Ini saya hanya mengutip beberapa seminar loh ya, bukan kata saya, tetapi banyak yang diseminarkan oleh IDI, oleh yang lain. Kalau udah lepas terus makan bersama di kantin sambil ngomong-ngomong tidak dibawa pulang ya, karena mungkin udah kangen banget ya dengan beberapa teman, ya dia lupa Dok. Makan kan nggak mungkin Dok pakai masker, sambil makan juga droplet itu kan ya kita tahu sebagai orang kesehatan juga, masyarakat juga harus tahu. Nah ini tanpa mengurangi secara hormat nih, dokter juga kadang-kadang begitu Dok. Mohon pandangannya Dok. Ini sekali lagi tidak membuli ya Dok. Ini saya dapat dari seminar ya. Mangga Dok, silakan. Ya memang itu benar, itu data-datanya konkret sekali ya. Bukan hanya di Indonesia, juga di seluruh dunia.
banyak juga penularan tuh di long ketika setelah bekerja ya. Oleh karena itu ya harus diingatkan terus. Saya rasa sih harus diingatkan terus kepada semua tenaga medis dan tenaga kesehatan, hati-hati ketika di rumah sakit ini kan viral load-nya tinggi ya. Betul. Itu kan semua orang kan. Kita tahu bahwa data-data terakhir ini udah lebih jelas bahwa penularan bisa melalui udara, airborne atau aerosol. Betul. Kita membuka masker ini kan bisa melindungi sampai 90% ya. Tapi ketika kita membuka masker, kemudian kita terhirup, di situ walaupun kita sudah menjaga jarak pun, kita bisa terinfeksi. Apalagi di lingkungan yang viral load-nya tinggi. Ruangan apa itu dok yang viral load-nya tinggi selain di rumah sakit? Mungkin orang masih berpandangan ini ya yang berair kondisioner. Hal yang belum banyak dipahami Dokter Hadi. Jadi kita masih ingat waktu awal terjadi pandemi yang harus pakai masker adalah yang sakit ya. Betul. Ya. Karena apa? Karena diduga orang yang sakit itu dia yang menulari orang lain. Gitu. Sama seperti influenza gitu. Kemudian data-data ditemukan bahwa ternyata ada yang nggak sakit, nggak bergejala, tapi dia bisa menularkan gitu. Dia pada stadium pada saat masa inkubasi, preklinik, ya belum keluar gejalanya atau orang-orang asimptomatik ternyata bisa menularkan. Akhirnya bulan April kebijakan dirubah dari WHO bahwa semuanya pakai masker. Ya, yang sehat, yang sakit ya. Yang sehat, yang sakit pakai masker. Betul. Isu penularan melalui udara sebenarnya sejak bulan Desember pun sebenarnya sudah mulai mencuat sih, karena SARS-CoV-1 dia bisa menular melalui udara. Jadi diduga bahwa ini juga bisa dari udara dan SARS-CoV-2 ini, COVID ini dia lebih stabil daripada SARS-CoV-1. Jadi diduga dia bisa menularkan lewat udara. Hanya bukti-bukti saat itu belum begitu kuat sehingga belum dijadikan sebuah pedoman. Pada Oktober 2020 kalau nggak salah ya, CDC sudah mulai mengeluarkan bahwa ternyata penularan bisa lewat udara, Dokter Hadi. Jadi ketika berbicara, ketika kita bernafas sekalipun, kalau kita tidak menggunakan masker, kita mengeluarkan virus-virus. Iya, betul. Ya, dan itu bisa berterbangan di udara. Jika ruangan tertutup, ventilasi udaranya tidak dibuka, dia bisa hidup sampai 3 jam, Dokter Hadi. Ya itu dong. Kalau kita terhirup, kita bisa terinfeksi. Jadi pengendalian viral load adalah pengendalian pandemi. Jadi harus membuka jendela kalau ada orang lain. Hanya masalahnya untuk tenaga medis ini sulit, nggak semua. Seperti di apotik, suhu harus 25 derajat Celcius. Betul dok. Nggak bisa buka jendela karena nanti obat-obatan rusak. Vaksinnya rusak dok. Macam rusak ya. Ya obat juga. Laboratorium juga dia harus suhu tertentu. Radiologi, alat-alatnya, ICU dan lain-lainnya nggak semua di rumah sakit itu bisa membuka jendela. Karena itu di rumah sakit itu mesti ada sistem sekarang yang harus diperbaiki. Sistem ventilasinya harus menggunakan penyaring udara, air purifier, air sterilization untuk mengurangi viral load. Vakum ya dok. Ya. Bayangkan kalau di rumah sakit viral load-nya tidak dikendalikan. Kemudian di UGD viral load-nya tinggi, kita tidak tahu ada orang yang belum terdeteksi, kemudian masuk ke UGD, bolak-balik orang di situ, kita tidak bisa membedakan. Paling sulit adalah mengendalikan yang asimptomatik. Kemudian itu ada orang yang rentan, penderita kanker atau apa, sedang berobat. Udara, nah bagaimana jadinya? Itu jauh lebih berat. Kalau viral load-nya tinggi di dalam satu ruangan, maka dokter yang sehat sekalipun, jika dia menghirup jutaan virus, dia akan sakit. Betul.
Jadi penting sekali untuk bisa mengendalikan viral load. Ini adalah salah satu one step ahead juga bagaimana kita harus berupaya mengendalikan viral load dan menciptakan ruang kerja yang paling sehat untuk di fasilitas kesehatan dimanapun. Baik itu di ruang tunggu, di UGD, di ruang rawat, di bangsal, di mana-mana. Itu harus dikendalikan viral load-nya dengan baik. Kalau tidak apa, orang-orang yang vulnerable, dia bisa menghirup virus, dia bisa terinfeksi. Dokter, perawat, akhirnya rumah sakit akan menjadi kluster. Ini menjadi masalah yang serius. Jadi, selain membuat benteng tubuh yang kuat, one step ahead adalah mengendalikan viral load. Oke dok, ini saya tertarik sekali nih dok. Rumah sakit ini udah jadi nih. Dulu kita nggak siap situasi yang sangat pandemi. Bahkan ini udah lebih daripada pandemi ya dok. Mungkin ini yang terhebat yang kita alami dok. Nah ini dok minta penjelasan dan pengalaman dokter. Saya kan pernah berbincang dengan dokter ini. Imunisasi ini penting. Ya jujur saya kemarin terus kalau vaksinnya banyak di Banten saja yang massal saya 3.000 saya sebut saja di Atmajaya, di kampung saya sendiri di sini di Dadap ya dok, itu juga 1.000 saya minta. Memang vaksin ini kekurangan. Saya tidak menyalahkan pemerintah, memang vaksin ini sangat sulit. Tapi saya tidak mau bicara tentang kontroversi, nanti di lain kali ya dok kita bicara tentang hal itu. Tetapi pengalamannya dok, atau yang dokter pernah baca, atau memang ini one step ahead ini bisa dijadikan rumah sakit ini menjadi kluster tersendiri. Dan seharusnya rumah sakit itu harusnya rumah sehat ya dok. Tapi kejadian ini menjadi satu rumah sakit yang betul-betul orang kalau mau sakit ya mohon maaf ya dok, kalau tata aturannya tidak benar. Nah ini lain dengan yang dulu-dulu. Nah kalau saya boleh berpendapat, ini para pengusaha rumah sakit, ya saya bilang pengusaha karena ini PT rumah sakit itu di Undang-Undang 44 2009, bahkan di PTSP-nya juga itu keluarnya harus PT dok, berarti kan mencari keuntungan untuk yang swasta ya. Lalu ini agak kesulitan nih dok, misalnya tentang ya idealisme yang tadi dokter katakan, harus ada air purifier, harus ada exhaust fan, itu kan hal-hal yang sebetulnya costing lagi. Tetapi ini mungkin bisa disiasati, mungkin dengan HEPA filter, dengan ini, itu idealisme ya dok. Tapi ini rumah sakit swasta ini banyak yang kesulitan nih dok, yang kecil-kecil. Apakah dokter bisa punya saran ini bisa disampaikan? Terima kasih dok. Dokter Hadi, saya rasa ini bukan sebuah beban ya. Justru kalau misalnya kenapa sekarang industri rumah sakit itu melempem, drop ya, karena orang takut ke rumah sakit. Betul. Kalau rumah sakit berhasil menciptakan ruangan yang paling sehat, ya, maka dan itu diketahui masyarakat ya dok ya. Lagi gitu. Jadi ini sebenarnya bukan sebuah beban baru, tapi ini investasi. Bagaimana kita misalnya satu rumah sakit A berhasil mengendalikan viral load, before and after-nya atau setiap minggu diukur udaranya, tidak ada sampel, tidak ada virus, tidak ada bakteri, ada jamur, dibersihkan pakai alat yang berhasil 99,9%. Itu akhirnya industri pelayanan kesehatan di Indonesia akan hidup lagi. Angka inosnya kecil ya dok. Ya, bukan hanya itu dokter Hadi. Kalau kita berhasil di rumah sakit menciptakan ruangan yang paling sehat, ruang kerja yang paling sehat, maka
bank, restoran, dan lain-lain itu akan mencontoh. Tidak akan lebay gitu. Bagaimana rumah sakit saja yang semua orang sakit ke sana, dia berhasil mengendalikan viral load. Jadi jangan menganggap ini sebuah beban, karena kesehatan itu sesuatu yang paling berharga ya. Apalagi kita kerja di rumah sakit. Bayangkan kalau kita kerja di tempat seperti sebelum ada COVID. Bayangkan Dokter Hadi, bayangkan betapa berharganya momen-momen itu gitu. Saya rasa dengan mungkin HEPA filter yang harganya tidak terlalu mahal juga ya, kemudian dipasang di semua ruangan, kemudian viral load terkendali dengan baik, ditambah pakai masker, dan ini bisa disampaikan ke semua masyarakat sehingga masyarakat itu tidak takut gitu loh. Ketika dia gatal-gatal, dia pusing setengah mati nyari di Google supaya dia bisa beli obat bebas. Ada yang berhasil, ada yang enggak, ada yang macem-macem mungkin ya, tapi dia nggak mau ke dokter karena dia takut ke rumah sakit. Malah itu berbahaya ya dok? Malah itu berbahaya gitu loh. Banyak sekali yang nggak ke dokter gigi sampai giginya bernanah, itu laporannya banyak sekali kan. Terus penyakit-penyakit lain yang tidak terkontrol gitu, dari mulai infeksi maupun komorbid yang tidak terkontrol, yang menyebabkan masalah besar lagi di pandemi, masalah yang besar dan konsekuensinya lebih jelas. Nah, kalau kita berhasil mengendalikan viral load di rumah sakit, ini kita akan mendongkrak kembali bisnis industri pelayanan kesehatan di Indonesia dan menjadi role model bagi badan usaha lainnya. Akhirnya apa? Kita mengendalikan pandemi dan kita mengatasi masalah kerontokan ekonomi. Jadi mungkin dua-duanya bisa dijalankan. Inilah adalah sebuah one step ahead. Kita menuju ke satu titik, Dokter Hadi. Jadi jangan kita menuju ke titik yang nggak jelas. Kita mau apa gitu. Kita ada investasi tetapi ada tujuannya ya. Ya. Jadi saya rasa ini adalah suatu suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi, karena ini evidence-nya sangat kuat, sangat jelas, dan kita harus mengendalikan kedua-duanya. Jadi bukan saja kita membuat benteng yang kuat secara fisik ya. Tadi Dokter Hadi menyinggung tentang imunisasi. Imunisasi itu poin ke-7 dari International Health Response. Kita terjadi pandemi, ada imunisasi harus ditempuh ya, harus ditempuh. Karena itu kita menjalankan. Apakah imunisasi akan menyelesaikan masalah pandemi? Ini kita masih learning by doing ya. Tapi bukan berarti kita main-main, bukan berarti kita tidak serius, dan bukan berarti kita tidak berupaya maksimal ya. Kita tetap berupaya maksimal. Kita berharap imunisasi juga bisa membantu menyelesaikan pandemi, meskipun belum ada yang selesai ya fase 3 ya, semua masih dalam izin emergensi. Tapi ini ikhtiar yang harus dicoba, harus dijalankan juga. Ya. Tapi yang paling penting adalah yang sudah ada buktinya jelas-jelas, orang-orang yang kebal adalah orang-orang yang sehat, Dokter Hadi. Iya dok. Orang yang kebal adalah orang-orang yang sehat. Kalau mau kebal, mau selamat dari pandemi, sehat. Pastikan tidak ada kolesterol, pastikan diabetesnya terkontrol, betul dong. Pastikan hipertensinya bagus, pastikan tidak punya penyakit kronis seperti TBC, bronkitis, dikoreksi secepat mungkin. Itu kita akan kebal. Jadi ketika terinfeksi, paling pegel-pegel, nggak enak badan, pusing beberapa hari, setelah itu sudah membaik. Kemudian kendalikan viral load dengan baik agar kita aktivitas bisa berjalan dengan baik gitu. Aktivitas bisa berjalan, resiko infeksi lebih ringan, tidak ada cross infection. Meskipun mutasi terus-terusan berubah-ubah juga, kalau misalnya dia bisa bersih, udaranya bisa bersih, kemudian kita pakai masker, so what? Dia juga infeksi ke kita, apalagi kalau kita sehat, terinfeksi pun kita nggak kenapa-napa. Betul dok. Jadi pengendalian komorbid adalah pengendalian pandemi. Ya dok, izin saya potong. Mungkin saya pernah dengar gini, rumah sakit adalah sebuah bangunan yang
multi kompleks dan prosedurnya juga kompleks, sehingga hadiahnya ini kalau masyarakat nggak percaya lagi Pak datang ke rumah sakit itu ada efeknya dan itu harus dikembalikan. Dan ketika mau datang ke rumah sakit pun ya ada resiko yang harus ditanggung, bukan hanya resiko pembiayaan yang sudah bisa diatasi oleh BPJS ya dok ya, atau asuransi lainnya. Namun saya teringat nih dok, dokter setuju nggak ya kira-kira apa ya hospital without wall ya, apakah bisa nih dok? Ini kan 10.000 dokter umum lulus dok. Nah ini kan ada satu potensi yang sangat besar. Potensi spesialis mungkin sedikit dok. Potensi menduduki manajemen rumah sakit juga dokter tahu sendiri nggak begitu banyak serapannya. Sementara yang lulus ini banyak. Apakah ini yang disebut dengan apa ya? Home care tapi berbasis dan pangkalnya itu ke paskes, bisa paskes primer, paskes sekunder ya dok. Itu yang bisa kita lakukan. Apa bisa ini dok? Himbauan buat ya lagi-lagi para pemimpin ya, bukan pemimpin itu bukan selalu tertuju pada Bapak Presiden, tetapi ya di ID juga kita punya pimpinan ini dokter. Pendapat dokter bagaimana dok? Ya, saya rasa pandemi ini meninggalkan jejak yang sangat signifikan ya. Bagaimana pelayanan kesehatan dikembangkan, bagaimana pelayanan kesehatan dibiayai, bagaimana pelayanan kesehatan diselenggarakan ya. Dan pandemi ini mendorong sekuat tenaga ya. Betul. Digital, pelayanan kesehatan berbasis digital ya. Betul. Saya rasa kebutuhan manusia juga sekarang sudah berubah gitu ya. Mungkin dulu orang yang mengakses fasilitas kesehatan adalah orang-orang yang sakit. Karena kalau sakit itu bisa mati, jadi hampir semua orang itu mau mengakses fasilitas kesehatan, informasi kesehatan karena dia tidak mau sakit. Nah, ini sebenarnya kebutuhannya sih mestinya secara alamiah kebutuhan informasi kesehatan itu meningkat. Oh iya. Tidak sakit, bagaimana dia tidak kena diabetes, bagaimana dia tidak tidak kena hipertensi, bagaimana dia tidak kena TBC. Dia butuh informasi itu untuk menyelamatkan dirinya, karena kita tahu orang-orang yang lemah kondisi kesehatannya kalau kena COVID itu ancaman kematiannya lebih tinggi. Ya, musinya ke arah sana gitu. Promkes ya dok ya, promosi kesehatan ya, betul ya dok. Ya, dan itu sangat personalized kan, setiap orang kan berbeda-beda. Betul. Tadi mungkin dilahirkan dari kecil sudah gemuk, Ya. Gennya gitu kan. Tapi bukan berarti dokter Hadi sakit loh. Jadi dokter Hadi lebih sehat daripada saya yang mungkin badannya lebih kurus dari dokter Hadi gitu kan. Tapi kan dokter Hadi, misalnya dokter Hadi bukan dokter Hadi kan butuh tahu saya sehat nggak sih gitu. Saya ini emang dari lahir juga udah begini gitu. Nah, yang harus dijaga bagaimana tetap sehat dalam kondisi apapun. Ada juga mungkin orang yang dilahirkan dari lahir sampai sekarang badannya kurus sekali. Apa saya kena TBC, apa saya kanker, apa kenapa gitu kan. Dia kan butuh kepastian ya. Jadi mestinya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi memastikan dia sehat itu tinggi. Jadi intinya komunikasi pelayanan kesehatan terutama digital ya yang sesuai dengan era COVID ini mestinya berkembang dengan pesat ya, karena ini sebuah kebutuhan besar dokter Hadi. Itu sebuah kebutuhan yang sebenarnya saat ini sangat dibutuhkan. Jadi sangat mungkin ini berkembang gitu. Apalagi perawatan home care ya. Betul. Sebuah kebutuhan yang ini ya, yang tinggi ya.
Karena apa? Karena untuk datang ke rumah sakit, apalagi dia belum berhasil rumah sakitnya mengendalikan viral load, orang akan takut. Nanti saya datang ke sana sakit pulang, saya kena COVID. Hadiahnya COVID. Jadi rumah sakit kalau mau didatangi banyak pengunjung untuk berkonsultasi atau berobat, dia harus menciptakan ruangan yang paling sehat. Jadi itu trustingnya harus dibangun kembali ya. Ya betul. Bukan saja rumah sakit sih, misalnya salon, sekarang juga ambruk semua bisnis. Ya. Tapi kalau dia bisa meyakinkan bagaimana dia mengendalikan viral load udara tetap bersih, dia akan didatangi lagi oleh para pelanggan-pelanggannya. Jadi tempat-tempat kebugaran dan lain-lain itu mestinya sudah ke tahap situ. Itu yang kita menyelesaikan kedua-duanya. Bagaimana kita beraktivitas, kita menggeliatkan lagi roda ekonomi, tetapi kita memutus mata rantai penularan. Maka itu bisa dijalankan. Jadi tadi saya sampaikan dua hal ya. Yang pertama adalah sehat, ya, one step ahead. Bagaimana kita membangun benteng tubuh kita sehat mungkin, karena itu adalah satu-satunya pertahanan. Kemudian yang kedua adalah pengendalian viral load. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian pandemi, adalah pengendalian komorbid. Yang keempat adalah pengendalian pandemi adalah pengendalian polusi, Dokter Hadi. Masyarakat belum tahu. Karena apa? Khususnya di kota-kota besar, polusi 2,5 PM itu, dia itu seperti membuka pintu-pintu perlekatan virus lebih mudah. Karena udara polusi yang kita hirup itu, udara yang penuh dengan polusi, dia akan mempermudah perlekatan virus. Sebagai aktivator kali ya, Dok ya. Perlekatan, jadi dia meningkatkan jumlah reseptor S2-nya. COVID ini sebenarnya menginginkan udara bersih kembali. COVID ini menginginkan tubuh kita sehat. Mungkin transportasi ini dibangun untuk memperbaiki ini kali ya, Dok. Jadi inilah poin penting juga yang harus kita ketahui. Betul, Dok. Kalau kita mau mengendalikan pandemi, kita harus bisa mengendalikan polusi. Kalau kita mau mengendalikan pandemi, kita harus bisa mengendalikan komorbid. Kita harus bisa mengendalikan viral load. Kita harus memastikan semua warga sehat fisik maupun mental. Jadi nggak boleh stres. Stres itu akan meningkatkan reseptor-reseptor yang membuat kondisi menjadi lemah. Jadi semua overall nih ya, Dokter, paketnya ya. Mungkin nanti setiap itulah one step ahead. Betul. Jadi kalau kita bisa mengendalikan keempat hal itu, maka kita tidak akan diombang-ambing lagi oleh virus, Dokter Hadi. Oke, Dok. Jadi ketika ini kembali nih, Dok, kepada internal organisasi kita, dokter mungkin juga tidak mengurangi rasa hormat perawat, PPNI ya, bidan dengan IBI-nya, dokter gigi dengan PDGI-nya, dan yang lain-lain ya, Dok. Orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan harusnya juga menjadi terdepan memimpin pengendalian virus ini. Jadi kita harus berdiri di depan, ya. Betul ya, Dok. Dan 1 tahun ini kita harus sudah menjadi habit ya, Dok. Cuci tangan dulu, apa sih? Sekarang jadi hafal saya cuci tangan ya. Mungkin kalau akreditasi saya lulus kali ya. Tapi bukannya untuk sekedar lulus akreditasi, tapi yang paling penting itu di rumah sakit diterapkan. Bagaimana sekarang tenaga kesehatannya sudah menerapkan, tetapi rumah sakit yang berhasil mungkin yang menerapkan sesuatu kepada pasien-pasien yang mungkin ya, Dok ya. Jangan menciptakan klaster. Dok, satu lagi mengenai harga masker ini. Kok kayaknya di tempat lain ini murah banget, kita masih terlalu. Ya dibandingkan yang awal-awal itu kan mahal karena direbutin banyak orang. Pandangan dokter bagaimana ini himbauannya kepada pemerintah ini, Dok? Ya, ini kita tidak membuli pemerintah, tetapi
dulu ya mohon maaf para produsen masker scuba, menurut penelitian kita harus katakan bahwa scuba itu nama ya dok ya, saya juga nggak begitu hafal, tetapi itu tidak boleh digunakan kembali. Nah, kita harus jujur memang bahwa itu tidak mencegah masuknya kuman ke dalam port di entry, terutama di muka kita. Kira-kira dok, yang masker 3 layer, mungkin juga yang harusnya murah itu masker bedah yang bisa dikonsumsi masyarakat itu dengan secara murah ya, seperti tisu harganya. Itu saya mulai banyak melihat di gerai-gerai toko ya, seperti yang banyak yang kita jumpai dok, bahkan di toko-toko yang seperti warungan biasa juga seharusnya seperti menjual tisu dokter. Nah, kembali lagi mungkin saya meminta pandangan dokter bagaimana juga nanti pembicaraan berikutnya nanti mungkin bisa dijawab sepintas saja, tapi saya ingin mendalam tentang sampahnya nanti. Dok, tentang harga dulu dok, gimana pandangan dokter ini? Dikehendakinya kok negara lain bisa murah nih, contohnya dokter pernah bercerita ke saya di Thailand nih, mau nggak dok? Ya, betul Dokter Hadi. Jadi kita harus masker ini sekarang kebutuhan pokok. Betul. Kebutuhan pokok ya. Kalau kita mau menyelamatkan bangsa ini, maka kita harus bisa menjamin bagaimana kebutuhan-kebutuhan pokok dari perlindungan di pandemi ini terjangkau. Betul. Berkualitas. Terjangkau dan berkualitas. Kalau kita bandingkan, sebenarnya mudah sekali sih Dokter Hadi. Tinggal dibuka saja Alibaba, kita tahu Jack Ma begitu mengatur dengan baik ya. Masalah jual beli di sana. Di sana ada standar, ada yang sudah CE, FCC seperti FDA-nya gitu. Di sini ada izin edarnya. Dengan kualitas misalnya KN95, N95, KF95 itu harganya mungkin 1/5 atau 1/10 dari harga masker di Indonesia. Wow, berapa dok kalau di? Saya pernah lihat beberapa yang harganya di bawah 2.000 perak ya. Oh, untuk KN 95 dok. Kalau sekarang di sini masih sekitar berapa ya dok ya? Saya juga yang beli istri saya malah. Ribuan kan? Iya betul. Nah, jadi bagaimana pemerintah itu bisa menjamin masker yang berkualitas dan terjangkau, Dokter Hadi. Dan tidak dipalsu ya, dokter? Tidak dipalsu. Sekarang saya juga nggak tahu yang ada di ini kan 3 lapis, tapi apakah ada lapisan antivirus yang benar-benar? Jangan 3 lapisan kain aja kali, kain biasa sama aja. Itu harus dipastikan. Sebenarnya harus serius, benar-benar serius mengatur itu. Ini himbauan buat pemerintah ya. Ya, kita semua setiap hari juga bingung kalau mau beli masker. Kalau hari mungkin bisa beli melalui e-katalog ya, yang sudah ada izin edar dan lain-lain. Saya setuju pernyataan Dokter Hadi. Bagaimana kita membeli masker itu seperti membeli tisu. Ya dok. Bisa terjangkau dan terjangkau harganya ya, dan juga kualitasnya aman, terjamin. Dan juga mungkin pas pada wajah ya dok. Masker pas pada wajah, karena masker itu melindungi hampir 90% ya dari infeksi. Ini penting sekali dijamin. Nah, jadi, kalau gini dok, izin dok, orang-orang bisa kita tiru nih ya, kalau di rumah sakit pakai kacamata Google itu ya dok ya, untuk operasi ya. Kalau kita nggak perlu lah, seperti saya ini memang udah minus pakai kacamata, karena saya yakin bahwa mata juga merupakan port entry atau pintu masuk virus dok. Itu gimana ini dok? Kan banyak nih kacamata yang tidak minus ya, tidak plus juga, tidak perlu kacamata. Tapi ini mulai membiasakan pakai kacamata yang
seperti kaca saja, kan banyak ini dok, kan murah nih ya mungkin, tapi nanti memberlakukan kacamatanya juga seperti masker yang harusnya kita cuci. Ya rusak dalam waktu 1 tahun, kacamata nggak perlu mahal ya untuk action dan sambil melindungi, mungkin itu kali ya dok yang perlu dia. Ini hanya cita-cita kita saja nih sebagai seorang dokter yang bisa menerangkan kepada masyarakat. Gimana dokter? Iya, jadi saya sih belum baca risetnya ya. Kalau kita dari tangan mengucek mata itu memang bisa menular 2% ya. Yang dari kornit dari tangan ke hidung ke mulut, 8,2% angka penularannya. Paling besar memang inhalasi dokter Hadi, 50% penularan, droplet 35%, 8,2% dari permukaan ya. Jadi kalau boleh aja ekstra perlindungan pakai kacamata supaya mungkin nanti virusnya nggak menempel gitu. Tapi saya rasa yang paling urgent adalah inhalasi ya. Inhalasi ya. Droplet ya. Karena itu terbesar ya. Baik dok, ini kita sudah hampir 40 menit lebih nih, menuju 1 jam. Kita nggak sadar membicarakan hal yang sangat bermanfaat sekali ya. Dipandang dari sisi medisnya ada, non medisnya juga. Sebetulnya ini untuk edukasi kepada masyarakat, himbauan kepada pemerintah tanpa membuli, juga himbauan kepada organisasi profesi yang kita cintai bersama dengan teman-teman organisasi profesi, asosiasi yang lain. Mungkin dokter nanti saya akan undang lagi di podcast saya, di channel saya di suatu waktu ya. Bosen gak nih dok kita ngobrol begini? Kan lebih nanti mungkin bisa didengar oleh masyarakat ya dokter Maria. Ini tanggapan dokter ini perdana loh. Silakan dok. Iya. Saya senang sekali Dokter Hadi, terima kasih banyak atas undangannya ya. Karena kita memang mensosialisasikan head ini kepada seluruh nakes di seluruh tanah air. Tujuannya apa? Supaya mereka memahami secara konsep dasar lah sekarang menghadapi apa. Kita khawatir Dokter Hadi nanti tiba-tiba ada mutasi baru. Kita tahu bahwa tadi kita membahas tentang perang biologis ya. Kalau perang itu kan komando mesti jelas ya. Sedangkan kita ini dididik masyarakat sipil ya. Yang misalnya disuruh A, loh kenapa A di jurnal kan B, C gitu. Jadi kadang-kadang barisan medis pun nih belum tertata infrastrukturnya dengan infrastruktur komandonya dengan baik juga Dokter Hadi. Ini juga belum kita bahas juga sih sebenarnya. Bagaimana nih pasukan perang dari tenaga medis dan tenaga kesehatan, infrastruktur komandonya bagaimana nih. Kita pernah mengalami tiba-tiba waktu itu tidak ada APD, tapi nggak ada pilihan, kita harus melayani. Akhirnya terjadi keributan yang luar biasa di ruang-ruang media sosial. Ya, padahal mestinya kita fokus ya bekerja, langkahnya seperti apa, perlindungan minimal misalnya seperti apa, dan harus bagaimana. Yang tidak menimbulkan kecemasan, ketakutan, dan keributan, kegaduhan, dan segala macam. Jadi memang kita nggak berharap ada mutasi baru di Indonesia yang menyebabkan adanya wave baru yang tinggi gitu. Jangan sampai lah ya. Sebelum itu terjadi kita harus membuat benteng-benteng yang kokoh. Tapi misalnya itu pun terjadi, kita harus siap Dokter Hadi, jangan sampai diulangi lagi. Kita harus punya infrastruktur komando, karena ini perang biologis, kita tentaranya. Sedangkan kita tidak dididik bagaimana garis kepemimpinan misalnya dari organisasi profesi A, kita ikuti semuanya sampai bawah A gitu. Saya ingat sekali waktu awal kita penuh dengan keterbatasan APD ya, waktu awal itu Dokter Hadi itu kawan-kawan dari radiologi itu
komandonya ya cukup rapih ya dalam mengatasi masalah kekurangan itu ya. Dan kita tahu berkat SOP ekstra mungkin ya, extraordinary waktu itu, sampai sekarang kasus sedikit sekali ya, saudara-saudara radiologi yang terinfeksi, tidak terjadi keributan, kehebohan, yang meninggal juga sedikit sekali gitu ya. Dan kebanyakan memang yang sudah berumur, kemudian komorbid ya. Karena kita lihat memang mungkin ya infrastruktur komandonya lebih rapi, lebih tenang, mereka mengikuti SOP gitu. Jadi lebih baguslah barisannya. Itu saya rasa harus kita lakukan juga, bagaimana komando di dokter, perawat, dan lain-lainnya ya. Karena kita tahu bahwa global warming ke depan ini dimungkinkan banyaknya pandemi-pandemi yang lain. Kita nggak tahu nanti berubah karakter seperti apa, yang membutuhkan seperti apa. Tapi dalam segala macam kekurangan, kita harus tetap mengambil langkah yang sama ya, barisan yang sama, supaya tidak ada korban yang lebih banyak ya. Karena semua keributan, semua kehebohan, ketidaktenangan yang menimbulkan chaos, ujung-ujungnya sangat merugikan kita semua. Mungkin itu Dokter Hadi yang ke depan yang harus belum kita diskusikan dengan rapih ya, antar tenaga medis dan tenaga kesehatan ya, dalam menghadapi segala perang biologis nanti ke depan, entah apa. Mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi, tapi ketika terjadi itu barisan mesti harus benar-benar rapih, terkomando dengan baik. Ya, baik Dok. Mungkin ini udah 1 jam teman-teman atau pemirsa yang lain ya, pesan moral yang dipesankan oleh Dr. Maria ini saya membaca sedikit ya, bahwa menuju satu titik di depan virus ini merupakan satu strategi, yaitu pengendalian pandemi itu adalah juga pengendalian transmisi, di mana mengendalikan viral load ya Dok tadi, dan juga masker ya Dok. Dan juga yang perlu saya tambahkan dari hasil diskusi ini adalah masyarakat percaya kepada tenaga kesehatan. Sesuatu yang ditingkahkan atau diucapkan oleh tenaga kesehatan, baik itu dokter dan teman-teman yang lain, itu merupakan satu yang berbasis bukti ya Dok. Terkadang bukti yang kita cari ternyata virus corona ini berlarinya sangat kencang sehingga dia tidak meninggalkan bukti. Tapi biar bagaimanapun, Conscience ini yang merupakan channel saya ingat seberapapun dia kencang berlari, kalau kita lawan dengan hati nurani, asal jangan dengan kebohongan ya. Kalau saya ingat profesor hukum saya mengatakan, kebohongan walaupun dia lari secepat kilat, dia akan suatu waktu dia akan terkejar juga oleh satu conscience atau hati nurani dia sendiri. Dokter setuju atau tidak, tetapi itulah yang kenyataannya Dr. Maria. Baik Dok, ini saya akan membacakan sedikit karena ini menyangkut perlindungan kepada tenaga medis. Saya ingat Ketua PBID yang sebelum Dr. Daeng, Prof. Ilham Tamamarsis mengatakan, kerjakan saja semua dengan baik, sesuai dengan standar, nanti celah-celah ini akan tertutup jadi tidak ada celah untuk mengkriminalisasi dokter atau tenaga medis yang lain. Mungkin seperti itu. Yang penting pemerintah juga mulai dalam pengertian dari berbagai sisi, baik itu keamanan, tolong jaga kami akan mengerjakan semua sesuai prosedur, walaupun masyarakat sendiri itu tidak puas. Memang COVID-19 ini
memutarbalikkan semua fakta. Ya, mungkin itu ya Dok Ustaz Maulana. Baik, Dokter Maria, saya sangat mengucapkan terima kasih. Mungkin lain waktu jangan bosan untuk saya undang kembali di channel saya. Mungkin Dokter Maria juga nanti bisa mengundang saya. Tapi walaupun kita nggak pernah jarang bertemu seperti offline ya dengan teman-teman, sekarang dengan online kita bisa lakukan. Dan yang penting adalah mari kita memimpin virus ini untuk tidak menjadi ganas, tidak bermutasi, dan kita juga terlindungi. Walaupun imunisasi ini sedang digandrungi oleh masyarakat, tetapi wajib kita sebagai tenaga medis ini terdepan untuk menjelaskan ini semua. Bukan begitu ya, Dr. Maria? Baik, terima kasih Dr. Maria. Sebelum kita akhiri, saya mau ngambil foto dulu ya, Dr. Maria. Posisi yang manis ya, sayang dilewatkan ini. Terima kasih. Sebentar, 1, 2. Oke. Baik, terima kasih Dr. Maria. Selamat malam. Nanti bisa berjumpa, salam dengan keluarga dan anak-anak. Mungkin nanti lain waktu saya akan mengundang lagi di channel saya. Terima kasih, tolong di-subscribe ya Dr. Maria nanti. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Ya, saya tutup ya Dr. Maria rekamannya ini. Baik. Ya.